masuk aja ya ke acara kita ya, Bu Yuliani ya. Nah, oke, kita sapa-sapa lagi teman-teman yang barusan masuk. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semua sehat ya? Senang sekali kita bertemu lagi di acara kita PPKM Koperasi Maju ya. Dan hari ini kita punya topik yang very special, yaitu tentang wealth management. Siapa pembicara kita? Teman-teman sudah tahu, mungkin ada yang sudah kenal atau sudah sering ngobrol begitu ya. Tapi buat yang belum kenal, Ibu Yuliani ini adalah pakar financial matters ya Bu ya. Segala ilmu tentang finance sudah benar-benar sangat dicintai, didalemin, dipelajarin dan dibagikan. Nanti biar Ibu Yuliani yang lebih jauh yang akan memperkenalkan diri ya Bu. Saya tahunya pokoknya Ibu Yuliani ini pakar finance deh, kira-kira gitu ya. Nah, wealth management adalah pastinya salah satu ilmu atau knowledge gitu ya, yang didalamin oleh Ibu Yuliani ya. Dan kita semua pastinya pengen tahu, pengen dengar apa sih wealth management, manfaatnya apa sih gitu ya. Terus gimana sih caranya, begitu ya, kurang lebih ya. Nah, apakah wealth management itu kalau ngomong wealth itu kan kesannya orang yang super rich gitu ya. Kadang-kadang image-nya seperti itu gitu ya. Ternyata wealth management itu nggak harus orang yang super kaya ya Bu ya, yang melakukan wealth management ya Bu ya. Betul nggak Bu Yuliani? Betul banget. Nah itu dia. Jadi tepat sekali, kita pun kalau saat ini nih, hari ini bukanlah konglomerat gitu ya, atau bukan orang yang super rich, super kaya, atau sangat kaya, enggak apa-apa. Ini justru waktunya bagaimana kita mendalami apa itu wealth management, sehingga kita semakin hari semakin wealth begitu ya, semakin sejahtera, kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu teman semua, sebelum kita akan mulai ke topiknya langsung, baiknya kita hening dulu ya. Jadi saya ajak teman-teman kita hening sejenak sehingga apa yang disampaikan Ibu Yuliani benar-benar itu menjadi sangat bermanfaat buat kita semua. Hening mulai. Amin. Ya. Oke. Balik ya teman-teman. Oke. Kita akan langsung masuk ya ke acara inti kita ya. Jadi topik kita wealth management. Ibu Liliani silakan mungkin memperkenalkan diri sedikit ya Bu ya. Terus setelah itu kita langsung akan masuk ke topik, dan setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Atau kita tanya jawab di tengah Bu, gimana Bu Liliani? Boleh Bu Yuki, jadi nanti saya ada di tengah-tengah juga, saya ada Padlet sama Mentimeter, kemudian nanti kalau misalnya ada yang mau nanya di tengah-tengah juga boleh. Oke, fleksibel banget nih. Iya. Oke, senang sekali ya teman-teman kita dapat Ibu Yuliani nih pagi ini. Oke, waktu beliau yang sangat berharga diberikan untuk kita. Ayo kita gunakan sebaik-baiknya ya. Kita kasih aplaus dong buat Ibu Yuliani. Yeay, mana tangannya ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuki. Terima ya. kasih kepada tim Panitia Koperasi Maju. Nah, saya izin untuk share screen. Apakah screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Oke, kalau Bu Yuki tadi sudah bilang, selamat pagi, kalau saya bilangnya semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga pagi ini hari Sabtu, weekend, semua pada semangat dan tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membagikan topik mengenai wealth management. Wealth management yang sederhana banget. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan pribadi. Ya, jadi ini topik basically untuk wealth management. Sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yuliani, namanya cuma 7 huruf aja, mudah diingat, namanya Yuliani.
Ya, saya kebetulan lulusan dari BINUS dan baru lulus ngambil doktoral research management itu tahun 2019. Sehari-hari saya menjadi dosen S1 dan S2 di BINUS juga, di BINUS University, dan saya juga menjadi struktural di BINUS, menjadi Head of Business Management Laboratory. Dan kebetulan juga diminta oleh ISI untuk menjadi mentor. Jadi saya berkolaborasi juga dengan ISI. Selain itu juga saya menjadi internal auditor di BINUS University dari 2016 sampai sekarang. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Nah, kita langsung masuk aja karena saya hari ini pengen menyajikan topik wealth management ini secara interaktif. Jadi ada isian yang memang nanti Bapak Ibu harus isi, tapi sifatnya adalah kita di sini enjoy aja, terus santai aja, ya. Nah, kuis pertanyaan pertama, apa sih itu uang? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan komen Bapak Ibu apa itu uang dengan scan barcode. Kalau misalnya Bapak Ibu yang lagi di jalan, itu nggak apa-apa. Yang ada aja. Silakan scan barcode ya Bapak Ibu. Saya akan show di sini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tulis, apa sih itu uang? Apa pemahaman Bapak Ibu tentang uang? Silakan Bapak Ibu tulis. Nanti pada saat scan barcode, nanti kelihatan seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik plus. Bukan klik plus, ya ini plus, terus ada tanda pensil, diklik aja. Nah, nanti Bapak Ibu tuliskan di sini. Silakan Bapak Ibu. Scan barcode-nya bisa kan ya? Saya show lagi. Ada yang kendala? Sepertinya ada yang kendala. Oh, oke. Kalau tidak bisa scan, oke, saya akan munculkan link. Oh, sudah ada nih, Anonymous. Alat tukar atau alat transaksi untuk pembelian sesuatu. Sudah ada satu orang, silakan yang lain, boleh. Saya akan tuliskan di chat juga. Nah, sorry, lupa. To everyone. Nah, silakan. Yang susah untuk scan barcode, silakan klik linknya di chat. Saya sudah upload di chatnya. Silakan Bapak Ibu. Ini baru satu orang. 2 orang. 3 orang. Boleh bisa dituliskan nama juga ya Bapak Ibu. Kalau misalnya harus mau tulis nama, boleh. Sudah 6 orang. Uang adalah kemakmuran. Wah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya tulis apa, tulis aja yang ada di pikiran Bapak Ibu adalah uang. Nggak apa-apa, uang adalah kemakmuran, uang adalah kebahagiaan, terserah Bapak Ibu. Uang adalah tujuan, silahkan. Pokoknya tulis apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian, uang itu apa? Wah, di sini sudah banyak sekali, ada 6, 7, 8. Media alat tukar menukar, uang alat tukar yang sah di berbagai negara. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Wah, ini keren banget. Ini kayak quote saya yang nanti saya sampaikan nih.
sebuah benda yang disepakati untuk alat tukar dalam transaksi. Kemudian media alat tukar menukar. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin saya akan back to slide. Mana slide saya? Tidak muncul di sini. Oke, saya akan munculin slide-nya dulu. Ya. Silakan ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang masih mau komen silakan. Tapi saya balik ke sini dulu. Nah, apa itu uang? Benar tadi ada satu yang nulis. Uang itu penting. Tapi uang itu memang bukan segalanya. Tapi segalanya bisa mudah. Lebih mudah dengan uang. Itu kata-kata dari Mario Teguh. Oke, itu saya, kenapa saya tuliskan itu. Terus Bapak Ibu harus mendefinisikan apa itu uang sendiri. Yang kedua, apa itu wealth management? Silakan Bapak Ibu tuliskan di chat Padlet yang tadi, apa itu wealth management? Mau bilang nggak tahu juga nggak apa-apa Bapak Ibu, tuliskan aja. Ayo, silakan Bapak Ibu tuliskan apa itu wealth management di Padlet. Saya buka Padletnya. Padlet. Nah, sekarang apa itu wealth management? Silakan Bapak Ibu. Mau bilang belum tahu, nggak tahu juga nggak masalah Bapak Ibu. Ngatur duit biar bisa cuan, jangan buntung. Iya, bener banget Pak. Siapa tuh yang nulis? Bagus banget. Ayo, apa itu wealth management? Silakan Bapak Ibu. Di sini nggak formal-formal ya kata-katanya, nggak masalah. Karena anonimus juga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tuliskan nama juga nggak masalah ya. Manajer keuangan pribadi. Ada lagi? Baru 2 orang. Sebagai alat transaksi keuangan. Silakan Bapak Ibu. Mau tuliskan yang di tempat yang tadi, itu juga boleh ya. Kebijaksanaan dalam mengatur keuangan. Wah, ini topiknya pas banget nih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang chat? Oh, cara mengatur aset yang kita... Nah, komennya di ini Bapak Ibu. Saya kenapa siapin Padlet ini? Karena Padlet ini bisa disimpan dan nanti saya bisa bagikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah survei yang saya lakukan supaya nanti saya akan melihat dari keyword-keyword yang Bapak Ibu tulis. Ya. Mengatur harta kita. Oke, thank you banget Bapak Ibu. Sudah mengutarakan pendapatnya lewat Padlet. Saya back to slide lagi. Apa itu wealth management? Saya sengaja di sini definisikan yang paling mudah sekali, yaitu adalah pengaturan keuangan sendiri secara lengkap dengan berbagai aspek pertimbangan, mulai dari peluang dan kemungkinan resiko yang akan terjadi, kemungkinan resiko yang Bapak Ibu akan alami. Nah, tapi memang wealth management ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Perlu yang namanya konsisten. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Bapak Ibu harus menilai dari diri sendiri. Apakah Bapak Ibu sudah melayakkan
untuk bisa diberikan uang yang banyak sekali? Pertanyaan simpel. Ini nggak perlu tulis di Padlet ya Bapak Ibu. Tanya ke dalam diri sendiri dulu. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin Bapak Ibu bingung ya. Ya layaklah kalau misalnya saya ditanya seperti ini. Ya layaklah pasti. Orang saya dikasih uang banyak gitu ya. Tapi kita lihat ilustrasinya di sini ya Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak Ibu diberikan uang 5 juta rupiah. Mungkin Bapak Ibu, kok cuma 5 juta gitu ya. Tapi coba pikirkan dulu. Seandainya Bapak Ibu diberikan uang 5 juta rupiah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan tuliskan di Padlet. Silakan tuliskan di Padlet Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu diberikan uang 5 juta rupiah, untuk apa aja? Silakan tuliskan di Padlet. Saya lihat Padletnya. Trading saham atau kripto, deposito, beli emas, tabung dulu. Ayo yang lain. Pertama ditabung dulu. Sebelum ada planning, apa yang akan dilakukan ya? Modal usaha kecil. Kemudian trading. Ada lagi? Seandainya Bapak Ibu diberikan uang 5 juta rupiah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada lagi yang lain? Sumbangkan. Oke, ada lagi? Setor simpanan wajib ke Koperasi Maju. Buat jalan-jalan kalau COVID udah beres. Iya, saya juga pengen COVID selesai ya Bapak Ibu. Udah pengen face to face aja nih ketemu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, saya back to slide. Nah, seandainya Bapak Ibu diberikan uang 5 juta rupiah, untuk apa aja? Dari jawaban dari Padlet itu, saya bilang seperti ini. 5 juta rupiah, untuk apa? Bayar kartu kredit? Yes. Gaya hidup, tadi ada yang keperluan pribadi atau keperluan hidup sehari-hari? Ya. Kebutuhan hidup? Yes. Tapi 5 juta rupiah untuk giving, kalau tadi yang semua disumbangkan ya untuk givingnya yes. Nah, kemudian untuk saving, kalau yang semua tadi ditabungkan yes berarti. Untuk investasi? No. Kalau tadi ada yang saham, kripto, berarti investasinya yes. Ya. Tapi kalau saya nih ya, 5 juta buat apa ya? Pertama, saya bayar kartu kredit, terus untuk memenuhi gaya hidup, terus untuk kebutuhan hidup. Ya. Kemudian, ini bagaimana kita cara mengelola keuangan dengan baik? Jadi pertanyaannya simpel. Ya, kalau misalnya kita punya uang 5 juta tadi, terus kita sudah bayar kartu kredit, gaya hidup, kebutuhan hidup, akhirnya selesai. Kapan kita harus giving? Kapan kita harus saving? Kapan kita harus investasi? Bagaimana cara kita mengelola keuangan agar semua komponen yang kita mau itu terpenuhi? Ya. Nah, caranya gini. Saya punya ilustrasi contoh seperti ini ya. Jadi ada orang yang buka usaha. Jadi usaha warung, setiap dia menerima uang, itu semua ditaruh di amplop atau ditaruh di laci. Kemudian ketika setiap hari kan dia harus hitung ya, kemudian harus bagaimana pembelian sama penjualannya, itu profit atau enggak. Tiba-tiba Bapak Ibu, di dalam amplopnya itu setelah penutupan keuangan di hari itu, hilang 500 rupiah Bapak Ibu. Hanya 500 rupiah logam.
Mungkin Bapak Ibu bilang, ya udahlah, cincai lah 500 doang, GoPay doang, ya udahlah ya. Tapi ingat Bapak Ibu, 500 itu sangat berharga. Kenapa? Dengan kalau misalnya logikanya, ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya 1000, nggak ada uang 500, nggak bisa jadi 1000. Uang 10.000, nggak ada 500, nggak bisa jadi 10.000. Hargai setiap uang yang kecil. Kenapa Bapak Ibu? Karena quote-nya adalah orang hebat atau orang sukses sangat menghargai yang namanya uang, walaupun uang itu adalah uang kecil. Jadi kalau saya bikin laporan keuangan tuh, biasanya uang 500 aja pasti harus dicari itu kemana. Gitu. Karena kalau misalnya di dalam laporan keuangan, kalau misalnya hilang uang 500 rupiah sekalipun, itu jadinya nggak balance. Apalagi dalam usaha. Hari ini hilang 500, besok hilang 500. Dikalikan 100 hari, udah berapa Bapak Ibu? Gitu. Ya. Kemudian, nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, mendapatkan uang itu memang penting, Bapak Ibu. Tapi, yang penting, paling lebih penting itu mengelola uang itu jauh lebih penting. Kenapa Bapak Ibu? Kita kalau dapetin uang 1M hari ini juga, tapi kita nggak bisa kelola uang itu. Akibatnya apa? Ya udah, habis dalam 2 hari tanpa kita tidak bisa mengelola uang itu, 1M bisa 2M, 2M bisa 3M. Nah, jadi mendapatkan uang itu memang penting. Kita jualan, dapetin uang, itu memang lebih penting. Tapi mengelola uang itu jauh lebih penting daripada mendapatkan uang. Ya, apalagi berbisnis. Nah, di dalam mengelola keuangan Bapak Ibu, kita mengenal ada yang namanya spending dan earning. Bahasa Indonesianya spending itu pengeluaran, bagaimana kita bisa menghabiskan uang itu. Kemudian yang kedua adalah earning. Earning itu pemasukan. Bagaimana kita menghasilkannya itu dari mana? Pemasukan kita itu dapat dari mana? Nah, pertanyaannya adalah manakah yang lebih didahulukan atau diatur? Ini saya bikinnya bukan pakai Padlet Bapak Ibu. Saya akan survei. Nah, Bapak Ibu sebentar. Saya share dulu. Mentimeternya. Nah, saya sudah buatkan mentimeternya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu tinggal go to www.menti.com, ketikkan kodenya 7831309. Saya ketikkan di chat ya, Bapak Ibu. www.menti.com. Silakan Bapak Ibu klik linknya. Nah, bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah klik linknya, masukkan kode 7831309 tanpa spasi Bapak Ibu. Wow, earning, pemasukan lebih penting daripada spending. Ayo, baru satu orang. Di sini ada 47. Spending lebih penting satu orang. Spending. Wow, saling membalap. Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Manakah yang lebih didahulukan?
Ini kayak pertanyaan telur sama ayam. Mana yang lebih dulu ya? Tapi ini pertanyaannya, pengeluaran atau pemasukan lebih didahulukan mana? Bukan lebih penting mana ya? Lebih didahulukan mana? Pengeluaran dulu atau pemasukan dulu? Ayo, pengeluaran. Ada 7 orang, earning. Ayo. Silakan Bapak Ibu survei. Silakan di input di Mentinya ya, Bu. Spending lebih penting. 9 orang. Ayo, pemasukan sama pengeluaran lebih penting mana? Udah 16 orang. Ayo Bapak Ibu, kali ini saya akan menunggu surveinya karena ini salah satu topik saya. Nanti saya akan bahas mana yang lebih penting, pengeluaran dan pemasukan mana yang lebih penting. Nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk komentar. Pemasukan, karena jika tahu pemasukan maka kita tahu pengeluaran sebatas apa pemasukannya. Oke, nih silakan chat di ini, masukkan di linknya, dan Bapak Ibu tinggal ketikkan. Nah, silakan Bapak Ibu klik linknya, kemudian masukkan kodenya 7831309. 7831309. 7831309 tanpa spasi. Wow, 99. Bagus nih angkanya 99. Ayo ada lagi Bapak Ibu silakan. Silakan Bapak Ibu, baru 19 orang, belum 50%. Saya tunggu minimal 27 orang. Ayo. Oh, saya admit dulu. Ayo Bapak Ibu, silakan diketikkan. Oh, yang baru masuk, saya klik ketikkan lagi di chat. Nah, silakan Bapak Ibu klik linknya, kemudian ketik kodenya 7831309 tanpa spasi. Earning 11. Oke, ada lagi 20. Ayo 4 orang lagi. 4 orang lagi. 6 orang lagi. orang, 4 orang lagi. Ayo, 24. Saya butuh surveinya minimal 50%. Ini ada berapa orang? 47. Ya, 27 boleh lah ya. 3 orang lagi, please. Oh. Ada yang di waiting room. Nah, yang baru masuk, saya ketikkan lagi di chatnya. Ya, Bapak Ibu. Mentimeter.com 7831309. 3 orang lagi, please. Boleh ya Bapak Ibu, mana sih yang lebih didahulukan? Spending atau pengeluaran? Pertanyaannya itu ya. Mana yang lebih didahulukan? Spending atau pengeluaran atau earning atau pemasukan? Ayo Bapak Ibu. 3 orang lagi. Untuk dimasukkan. Oke. Nggak apa-apa Pak Franciscus. Thank you banget. Earning. Ya. Berarti yang menang adalah earning. Ya, kita lihat. Saya akan tanya nih satu-satu kepada Bapak Ibu sekalian ya. Saya stop share dulu. Berdasarkan survei hari ini berarti jawabannya adalah earning. Berdasarkan dari jawaban Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan
Jelas kan? Saya share screen. PPT saya nggak bisa masuk. Nah, manakah yang lebih didahulukan? Ya, saya akan tanya ke Pak, siapa tadi ya yang di chat ya? Nah, Pak Franciscus. Pak Franciscus, kenapa Bapak menjawabnya earning? Boleh diminta pendapatnya sedikit, Bapak? Kenapa Bapak jawabnya earning nih, bukannya spending? Ya, boleh Pak. On mic. Kalau langsung ngomong nggak? Iya, langsung ngomong aja Pak. Sorry, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak. Ya saya memilih earning karena ya bagaimana kita mau spending tanpa kita punya uang gitu loh. Ya kita harus cari dulu lah. Oke, terima kasih Pak Franciscus pendapatnya. Satu lagi saya akan ke spending. Siapa nih yang jawab spending? Nah, Pak Andi. Pak Andi, ada Pak Andi? Pak Andi bisa on mic, Pak? Nah, iya. Nah, Pak Andi kenapa pilihnya spending, Pak? Mikirnya mau tahu pakai dulu baru cari masukan gitu. Ya, mikirnya pakai dulu baru cari pemasukan ya. Oke, thank you banget. Saya cuma butuh 2 volunteer. Thank you Pak Andi, thank you Pak Franciscus. Jawabannya adalah Bapak Ibu, ini saya admitin aja. Ya, jawabannya adalah Bapak Ibu, nih. Yes. Spending. Why? Kenapa spending? Kenapa pengeluaran? Kenapa kita harus mendahulukan pengeluaran dulu daripada pemasukan? Tadi saya sudah tanya kepada Pak Andi dan Pak Franciscus. Ya, Pak Andi bilang, ya kita harus pikirin dulu pengeluarannya apa, baru kita cari pemasukannya. Yes. Kenapa? Jawaban saya adalah mengapa kita harus spending dulu, kenapa kita harus mendahulukan pengeluaran dulu. Nih jawabannya. Karena pengeluaran itu dalam kontrol kita. Tapi kalau pemasukan itu tidak dalam kontrol kita. Kenapa? Namanya kita jualan nih hari ini. Kita bisa ngontrol orang-orang itu 10 orang harus beli sama kita. Terus 10 orang harus beli hari ini sama kita. Nggak mungkin kan? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol konsumen kita. Ya, yang bisa kita kontrol apa? Diri kita sendiri. Makanya kita yang lebih diutamakan adalah pengeluaran, spending dulu. Karena itu adalah berada dalam kontrol kita. Kita mau beli dari spending nih, oh ya udah kita mengontrol diri sendiri, kita dapat pemasukan 1 juta. Apa yang kita mau harus lakukan? Pertanyaan saya yang pertama tadi. Kalau kita dikasih uang 5 juta, kita mau beli apa aja? Jawabannya beraneka ragam kan? Tergantung siapa? Diri masing-masing. Karena pengeluaran berada dalam kontrol Bapak Ibu sekalian. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya lanjut ya kalau belum ada pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merencanakan keuangan, financial planning? Ya, atur dulu spendingnya, atur dulu dari pengeluarannya. Jangan pemasukan. Kenapa? Pemasukan kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi kalau pengeluaran kita bisa kontrol. Atur dari spending dulu untuk merencanakan keuangan. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang spending, apa aja sih yang biasanya kita keluarkan untuk spending? Atau misalnya kita
keluarkan. Uang itu kita keluarkan untuk apa? Ini saya artikan. Ya. Pertama, living, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ada apa aja sih Bapak Ibu? Primer, sekunder, dan tersier. Artinya apa? Primer, kebutuhan hidupnya apa? Buat makan, pastinya dong, ya. Kemudian untuk apa lagi? Itu yang paling primer itu buat makan, ya. Buat konsumsi pribadi, keluarga itu primer. Sekunder apa? Yang termasuk sekunder untuk kebutuhan hidup. Misalnya beli pakaian dan lain-lain. Tersier apa? Misalnya buat beli mobil, buat beli transportasi, itu tersier. Ya, kebutuhan hidup. Itu spending itu untuk living pertama, kebutuhan hidup. Yang kedua untuk apa Bapak Ibu? Saving. Saving itu termasuk spending loh, termasuk pengeluaran. Karena kenapa? Kita mengeluarkan uang kita untuk ditabung. Ya. Pendidikan, asuransi, itu termasuk saving. Kita menyekolahkan anak, itu saving loh. Ya. Kemudian kita membayar asuransi untuk itu saving buat healthy-nya kita, buat kesehatan kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, apa spending yang ketiga, pengeluaran yang ketiga yang biasanya kita lakukan adalah investing. Tadi udah ada dari dari Padlet, udah ada yang menjawab kripto, saham, dan lain-lain. Itu termasuk investing. Ya, bisnis, ada yang beli emas tadi ya. Jadi buat bisnis, jadi kita mengeluarkan pengeluaran buat modal bisnis. Itu termasuk investing. Jadi investing itu bukan berbau semua tentang saham, semua tentang kripto, semua tentang beli emas. Enggak ya Bapak Ibu. Untuk bisnis pun itu termasuk pengeluaran yang dinamakan investing. Nah, ada membeli tanah, beli rumah, dan lain sebagainya, itu investing. Untuk bisnis pun itu investing. Kemudian, keempat Bapak Ibu, giving. Tadi ada yang menjawab sumbangan. Itu termasuk pengeluaran kita. Ya. Jadi untuk sedekah, untuk sumbangan, untuk berdana, itu giving. Ini 4 poin penting yang pasti Bapak Ibu mungkin sudah sadar. Spending saya ini cuma 4 sebenarnya. Saving, living, investing, dan giving. Saving untuk living untuk kehidupan, saving untuk penyimpanan, investing untuk investasi, giving itu untuk memberikan. Ya. Pengeluaran kita terbagi menjadi 4 kelompok besar ini sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola pengeluaran kita dengan 4 komponen penting ini? Kita lihat dulu, earning itu apa sih? Yang tadi saya bilang, earning itu kita nggak bisa kontrol. Karena orang lain yang akan kontrol. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan earning? Jawabannya itu. Pertanyaannya itu ya. Sorry. Bagaimana kita bisa mendapatkan earning? Kalau saya, karena saya sebagai dosen, saya sebagai mentor, saya sebagai trainer, earning pendapatan saya dapat dari mana? Ya ini, ngasih training. Ya, kemudian saya dapat fee. Ya, misalnya ngasih training atau ngasih pelatihan, ngasih workshop gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang kalau di dosen itu ada 4 poin penting. Jadi ada pengabdian kepada masyarakat, artinya ada apa? Pengabdian kepada masyarakat itu trainer, tapi kita tidak diberikan fee sama sekali. Tapi itu earning loh Bapak Ibu. Kenapa? Jadi itu kita memang bukan sekedar uang ya. Kita giving, memberikan, itu bukan sekedar uang aja. Ya, dari komponen yang memang harus dikerjakan oleh dosen ada 4 poin penting. Itu adalah pengabdian kepada masyarakat, itu kita giving tanpa harus diberikan fee. Ya, kemudian terus ada lagi pengajaran, kemudian ada terus ada pengembangan diri, sama satu lagi penelitian. Nah, earning saya dari sana.
dari gaji dosen, kemudian misalnya saya menulis, lisensi, kemudian royalti, misalnya saya membuat buku. Nah, itu earning buat saya. Ya, kemudian internet, misalnya saya buat blog, kemudian saya buat website, kemudian saya misalnya Bapak Ibu nih, Bapak Ibu bisnis dengan digital marketing, terus menggunakan website, menggunakan sosial media. Nah, itu adalah earning-nya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 8 poin penting yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Earning-nya yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari royalti, misalnya Bapak Ibu menciptakan suatu produk baru yang memang sebelumnya belum ada. Terus yang kedua berdasarkan komisi. Ya, kemudian yang ketiga berdasarkan lisensi, terus investasi, ya, tadi ada yang menjawab saham, kripto, membeli emas, itu kan investasi. Bisnis, itu investasinya, earning-nya Bapak Ibu tuh. Kemudian properti, siapa tahu di sini ada yang jual beli tanah atau jual beli properti, itu pendapatan Bapak Ibu. Kemudian fee, yang tadi saya katakan, kalau saya fee-nya ya seperti ini gitu ya. Kemudian istilahnya berbicara ya dapat fee gitu ya. Dividen itu biasanya kita kalau Bapak Ibu nanam saham ke tempat lain atau ke bisnis lain mendapatkan dividen. Kemudian internet dari sosial media, Bapak Ibu jualan secara sosial di Instagram, di Facebook, di website. Nah, itu earning-nya yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya. Itu adalah earning. Kemudian sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada ya? Oke, belum ada. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita latihan Bapak Ibu. Ya, memang jamnya cuma sampai jam 12, tapi semoga cukup waktunya karena saya bikin slide-nya juga nggak banyak, tapi saya banyak interaksi kepada Bapak Ibu sekalian. Exercise, apa sih? Buat presentasi laporan keuangan sederhana. Presentasinya aja Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu fokusnya kepada gambar yang ini. Bisa dituliskan di Padlet Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu misalnya nih ya, dikasih uang 10 juta rupiah. Berapa persen untuk saving, berapa persen untuk investing, berapa persen untuk giving, dan berapa persen untuk living. Silahkan Bapak Ibu, tuliskan. Kalau di sini saya akan menunggu sampai kurang lebih 30 orang yang menjawab di Padlet. Silakan Bapak Ibu, tulis aja presentasinya. Living berapa persen, saving berapa persen, investing berapa persen, dan giving berapa persen. Kalau Bapak Ibu dikasih uang 10 juta rupiah. Misalnya dapat earning 10 juta. Dari 4 komponen ini, berapa persen yang Bapak Ibu mana yang lebih prioritas ya Bapak Ibu silahkan tuliskan di Padletnya Bapak Ibu. Saya buka lagi Padletnya. Padlet, nih Padlet. Silakan Bapak Ibu tulis semua ya. Living berapa persen, saving berapa persen, kemudian giving berapa persen, ya living berapa persen, saving, investing, dan giving. 4 komponen itu aja. LSIG. Nah, itu singkatannya. LSIG. L berapa persen, S berapa persen, I berapa persen, dan G berapa persen. Silakan Bapak Ibu. Living berapa persen, saving berapa persen, investing berapa persen, dan giving berapa persen. Ayo, silakan Bapak Ibu. Living 50, saving 20, investing 20, giving 10. Oke. Silakan Bapak Ibu. Kalau dikasih uang 10 juta aja. Jangan gede-gede dulu. 10 juta aja. Living 95%, giving 5%. Berarti tidak ada untuk saving dan investing ya.
Oke, silakan Bapak Ibu. Saya kasih waktu sampai jam 11 deh. Ini kita exercise nih Bapak Ibu. Latihan. Kira-kira kalau saya dapat uang, berandai-andai aja nih di hari weekend, kita berandai-andai aja hari ini saya dapat uang 10 juta nih. Mau saya apakan ya? Living, saving, investing, giving. Dari keempat itu. Masalahnya. Iya Pak Eko? Ya. Ada pertanyaan? Oke. Ya, Pak Franciscus sudah. Living 30, 20, investing 40, giving 10. Ini seandainya Bapak Ibu dikasih uang 10 juta ya, baru 10 juta. Ayo silakan Bapak Ibu. Mungkin dikasih musik-musik biar semangat baru. Biar Bapak Ibunya pada semangat nih, kira-kira berandai-andain dulu ya hari ini. 10 juta buat apa ya LSIG-nya? LSIG. Living 10, saving 20, investing 60, giving 10. Silakan, ada yang lain? Beraneka ragam. Tidak harus LSIG semua ya, kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu yang menjawab living 95, giving 5%, ya nggak masalah, nggak ada saving, nggak ada investing, ya nggak masalah juga. Itu kan hak dari Bapak Ibu semua, ya. Ingat, spending atau pengeluaran itu Bapak Ibu yang kontrol. Kalau misalnya dapat uang 10 juta, terus saya mau buat living sama giving, ya nggak masalah gitu loh. Bapak Ibu sendiri yang akan kontrol. Silakan, 9 menit lagi. Saya tunggu. Ya, silakan. Ada lagi Bapak Ibu. Ini baru berapa orang nih? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11, baru 11 orang. Nih, saya share lagi ya Padlet-nya. Padlet-nya saya share ke chat. Nah, silakan. Saya share Padlet-nya di chat. Silakan Bapak Ibu input di Padlet. Biar kita bisa lihat semua. Kalau Bapak Ibu mau tuliskan nama juga boleh. Ya, saya sudah buka untuk autornya. Ya, mau tuliskan nama juga boleh ya Bapak Ibu. Yuk, saya tunggu. Ini baru 5, 10, baru 11. Ada living, saving 25%, living 60%, L 10%, G 5%, I 85%. Ada lagi? Oh, ada yang baru ini masuk. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silakan isi di Padlet-nya pendapat Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu apabila hari ini hari Sabtu yang cerah, nggak hujan, dikasih uang 10 juta. Bapak Ibu akan
presentasi keuangannya, living berapa persen, spending berapa persen, living berapa persen, saving berapa persen, investing berapa persen, giving berapa persen. Untuk pengeluaran Bapak Ibu. Ada lagi? Saving kali maksudnya Pak Frans ya. Ya, silakan. Saya tunggu. Oke. Sebentar, saya sambil menunggu. Ada living 50%, saving 25%, investing. Kok nggak ada ya yang givingnya lebih besar gitu loh. Givingnya ada nggak nih yang lebih besar? Saya makanya menunggu. Ada nggak ya presentasi givingnya yang lebih besar nih? Saya dari tadi menunggu nih. Ada nggak ya kalau dikasih uang 10 juta hari ini? Ada nggak ya yang givingnya lebih besar? Mungkin Pak Franciscus mau komen, silakan Pak Frans. Iya itu, jadi ya saya 10% aja dulu ini karena kebutuhan dan lain-lain. Iya betul-betul Pak. Nanti kalau memang sudah jadi crazy rich baru 100% lah. Oke. Oke, sekarang oke ya, thank you Pak Frans. Nah sekarang pertanyaan berikut ya Bapak Ibu. Saya mau lihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian lah. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, pertanyaan kedua. Ini seru nih. Seandainya hari ini Bapak Ibu dikasih 2 miliar. Hari ini juga 2M. 2M ya. Berapa persen untuk living, berapa persen untuk saving, berapa persen untuk giving, dan berapa persen untuk investing. Silakan Bapak Ibu tuliskan di Padlet. Bilang ya, kalau saya dikasih uang 2 miliar, 2 miliar hari ini nih, hari Sabtu, dapat hoki, dapat uang jatuh, gitu. 2 miliar. Halal. 2M-nya halal ya Bapak Ibu ya. Memang benar-benar diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, berapa persen untuk saving, berapa persen untuk living, 2M loh. Ya, living, saving, giving, sama investing. Ya, 4 ya. LSIG. Living, saving, investing, dan giving. Ayo, berapa persen? Gak usah 100, berapa ratus presentasinya aja Bapak Ibu. 2 miliar, presentasinya aja. Saya minta presentasinya aja. $2 miliar. Siapa nih yang menjawab 60%? Wow, giving-nya 60%. Siapa nih yang menjawab? Boleh tahu siapa orangnya? Pak Frans jangan-jangan. Boleh siapa dari Bapak Ibu sekalian? Saya pengen tahu nih kenapa pada saat dikasih 10 juta nggak ada yang menjawab 60%. Ini saya tertarik nih, kenapa ada yang menjawab 60%? Boleh dari Bapak Ibu siapa? Nih, L. Oke, sama saja mau berapapun mungkin tetap oke. Ada yang 60%.
Siapa ya? Boleh Bapak Ibu? Bapak Ibu yang menjawab 60 siapa nih? Yang giving-nya 60. Saya tertarik dengan ini nih. Bapak siapa? Bapak Ibu siapa? Boleh? Ayo ngaku siapa yang ngetik nih? Yang ngetik mana tadi ya? Saya pengen tahu aja pendapatnya. Nih. Ayo siapa yang ngetik ini? Boleh di on mic? Nggak apa-apa, Bapak Ibu, kita sharing kok di sini. Atau ini nih, yang giving-nya 50%. Boleh Bapak Ibu? Ya, itu jawaban saya, Ibu. Oh, Pak Asep. Ya, kenapa Pak? Ini ya yang 10, 10, 60 ya Pak? Iya, betul. Coba boleh, kenapa Bapak kalau misalnya kasih uang 2M, apa bedanya dengan 10 juta? Nah, boleh pendapatnya Pak Saya Asep? rasa kalau tadi dapat uangnya 2 miliar, untuk kebutuhan saya 10% dari 2 miliar itu sangat cukup sekali dalam satu bulan, bahkan berlebih. Sedangkan kalau tadi hanya nilainya 10 juta, ya mungkin kebutuhan hidup saya lebih banyak daripada itu gitu ya. Iya. Sehingga kalau saya semua kata dapat uang 2 miliar, ya baiknya sebagian besar saya sumbangkan, itu lebih baik bagi saya. Demikian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih banget Pak Asep. Wah, itu saya butuh jawaban itu. Thank you banget Pak Asep. Ada satu lagi, boleh satu lagi yang menjawab giving-nya 50%. Please. Dari siapa jawabannya? Saya, Bu. Ya, Pak Frans. Nah, kenapa nih Pak Frans? Ya, semakin kita berbagi, ya semakin kita banyak rezeki lah. Iya, tapi kenapa Pak? Kalau misalnya, kenapa waktu pas 10 juta giving-nya ini, tapi kalau pada saat 2M, living-nya 20% aja, spending-nya 20% aja, investing-nya 10%, giving-nya 50%. Kenapa nih Pak? Ya, lebih, ya mensyukuri aja. Tiba-tiba dapat 2M, ya udah kasih aja, bagi buat yang lebih membutuhkan. Oke, thank you banget Pak Frans. Sama-sama Ibu. Ada lagi, tadi ada Pak Asep, Pak Frans. Nah, saya mau yang satu ini. Saya tertarik lagi dengan ini nih. Investingnya 60%. Siapa nih yang boleh? Boleh menjawab ini? On mic? Saya pengen tahu aja. Mau silakan berikan reason-nya, alasannya. Yang jawab nih, living 10, giving 20, saving 10, investing 60. Dari siapa? Boleh on mic? Atau ini nih, saya tertarik juga dengan ini. Spending 1%, giving 1%, investing 6%, living 2%, savingnya 90%. Boleh siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Boleh? Ayo ngaku. Siapa nih yang ngejawab? Nih. Boleh on mic? Silakan. Saya, Bu. Oh iya, Pak. Silakan, Pak. Saya jawab Pak, yang 90% itu kan karena kita kan dengan 10 juta aja kita sudah bisa hidup ya. Kalau dapat 10 miliar itu ya udah, jadi sisanya tuh masih belum terpikirkan juga sih, bingung. Jadi ya udah untuk di saving aja 90%. Oke. Terus kenapa untuk giving dan saving ya maksudnya ya Pak? Jadi bukan spending, saving. Oh ini 1, 2, 3, 4. Oh, spending itu sebenarnya ada 4 komponen ini nih Pak. Mungkin spendingnya jadi 90, savingnya jadi 90% ya, 91%. Nah, kenapa investing dan livingnya cuma 2% Bapak Ibu? Pak Kakao. Livingnya ya, jadi dengan kalau misalnya kita tambah kaya itu nggak usah harus gaya hidup kita juga nggak harus berubah gitu sebenarnya. Kalau misalnya gaya hidup kita berubah, kita sama juga bohong gitu ngikutin kemajuan zaman kayak gitu.
Yes, Menurut saya. I'm agree, Pak. Saya setuju banget dengan Pak Kakao. Oke, thank you banget Bapak Ibu. Tadi udah ada Pak Kakao, ada Pak Asep, ada Pak Frans. Saya mau ibu-ibu nih. Boleh ibu-ibu yang menuliskan di sini, boleh komen sedikit? Saya tunjuk, ada 50 orang. Bu Desi. Ada Bu Desi? Gak ada. Kalau Bu Retna, Bu Retna, ada? Saya mau ibu-ibu nih. Bu, siapa ya? Boleh volunteer deh, Bu Titin. Bu Titin boleh? Siapa yang sudah menuliskan di sini yang ibu-ibu? Tadi udah ada bapak-bapak semua. Yang ibu-ibu satu orang aja volunteer. Ya, siapa? Ibu-ibunya malu-malu nih. Saya, Bu. Nah, boleh silakan. Silakan Bu Agnes ya? Iya, silakan betul. Bu Agnes. Iya, saya menjawab tadi 50 invest, 25 untuk living dan 25 untuk giving. Ini ya, Bu ya? Iya, ya saya rasa karena dapat segitu, lebih baik saya amankan 50% untuk bisa uang itu berkembang di kemudian hari, 25% untuk living, ya untuk saya juga ingin menikmati dong berkat yang sudah saya terima gitu. Dan itu kan tidak dinikmatin sendiri, pasti bersama keluarga. Itu Iya, juga betul. termasuk memberi gitu istilahnya. Dan yang 25% untuk giving, ya kita harus memberi dari apa yang sudah kita dapatkan, ya berkat yang sudah didapatkan harus kita, ada hak orang lain juga gitu kan. Iya, betul. Setuju banget Bu Agnes. Tapi apa perbedaan ketika Ibu mendapatkan uang 10 juta sama mendapatkan uang 2 miliar? Ya perbedaannya dari jumlah saja. Mungkin karena kebutuhan kita, kalau dari 10 juta, kebutuhan kita ya kalau dari 2 miliar tuh dari kebutuhan kita lebihnya banyak gitu Bu. Tapi kalau dari 10 juta sisa dari kebutuhan kita cuma sedikit, jadi kita lebih ngatur-ngaturnya lebih irit lagi gitu. Oke, berarti presentasinya beda ya? Iya, betul. Thank you banget Bu Agnes. Sama-sama. Nah, saya pengen satu lagi nih. Saya tertarik dengan yang ini. Sama aja mau berapapun mungkin tetap. Nah, boleh siapa yang menjawab ini? Dari Bapak Ibu siapa? Satu lagi. Yang ini? Dengan Bapak Ibu siapa boleh? Karena nggak ditulis namanya. Jadi saya nggak tahu ini dari siapa. Boleh Bapak Ibu? Sama aja nih, mau berapapun mungkin tetap presentasinya. Dari Bapak Ibu siapa? Silakan. Yang menjawab living 50%, saving 25%, investing 15%, dan giving 10%. Siapa? Dari Bapak Ibu siapa nih? Yuk. Apa-apa kita diskusi di sini? Ada? Volunteer yang menjawab ini nih. Presentasinya sama aja. Mau hari ini dapat uang 10 juta, mau hari ini dapat uang 2M, mau hari ini dapat uang 10M. Ya presentasinya sama aja. Nah, saya pengen tahu nih apa alasannya. Jadi ibaratnya kalau saya dikasih uang, kalau misalnya sama aja berarti ketika uang 10M langsung
Untuk livingnya itu untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier itu langsung up gitu. Ya. Halo, Ibu. Iya, silakan dengan Ibu siapa? Ya, silakan Pak Frans. Ya, Bu Retna ya? Iya, Bu Retna, boleh dikasih alasan kenapa ketika jumlahnya misalnya hari ini saya kasih uang Ibu 10 juta. Tapi sama aja nih presentasinya ketika Ibu diberikan uang 2M hari ini. Boleh, Bu? Ya, kalau tadi kan 10 juta, ya pasti kayak diirit-irit gitu. Tapi kalau 2 miliar kan apa ya? Ya mungkin kebutuhan hidup kita kan mungkin tadinya 10 juta ya irit-irit. Mungkin sekeluarga dikasih jatahnya berapa. Tapi kalau 2M, ya pasti jadi up kan. Maksudnya jadi misalnya lagi waktu itu butuh nih buat beli barang A, tapi karena uangnya 10 juta tahan-tahan dulu. Tapi ntar kalau udah 2M, ya barang itu bisa jadi kebeli gitu. Oke. Aku sih mikirnya gitu. Ya. Ya, terima kasih ya Bu Retna ya. Ya, ini Bapak Ibu. Salah satu cara, kan tadi saya bilang bagaimana kita cara untuk memanage keuangan. Nih Bapak Ibu. Financial planning, atur spendingnya dulu. Atur dari keempat ini. Nah, Bapak Ibu harus konsisten terhadap salah satu atau salah dua spending untuk presentase keuangannya. Itu adalah cara yang paling penting untuk memanage keuangan. Nih, ini kan pertanyaannya adalah yang tadi saya bilang ya. Mana tadi? Nih, bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan baik? Yang pasti yang pertama tadi ya, atur spendingnya dulu. Yang kedua adalah kita bagaimana bisa mempresentasikan pengeluaran kita dengan baik. Di mana di dalam spending itu ada 4, ini saya review sedikit, ada 4 poin penting yaitu living, saving, investing, dan giving. Kita harus memanage presentasi keuangan kita ketika kita sudah mendapatkan earning, presentasi keuangannya ini harus kita manage dengan baik. Itu 2 cara penting untuk memanage keuangan. Dari wealth management yang paling penting itu untuk mengontrol itu adalah spendingnya dulu. Ya. Selanjutnya, yang tadi saya katakan, seandainya kalau saya dikasih uang, misalnya nih ya, kasih uang 10 juta. Ya. 1-10 juta lah. Berapa persen untuk living? Karena saya memang kebutuhan hidupnya nggak banyak, 20% aja cukup. Terus savingnya untuk asuransi, karena saya belum nyekolahin anak, kemudian asuransi juga dibiayain kantor, jadi 0%. Investing, saya lakukan 30%. Giving, saya kasih 50% lah. Makanya tadi saya tertarik dengan ada Pak Asep, ada Pak Frans gitu ya. Nah, kemudian kalau saya dikasih uang, ini untuk presentasenya ya. Jadi Bapak Ibu harus konsisten nih. Ketika Bapak Ibu dikasih uang berapapun, mana yang Bapak Ibu mau konsisten? Misalnya, mau berapapun uangnya, saya konsisten dengan pengeluaran di investing. 30% saya pisahin dulu. Jadi bukan konsisten ke semuanya ya. Yang paling penting yang kita bisa irit adalah living sebenarnya. Ya, kenapa? Ya mau benar. Tadi Pak Asep, saya tertarik dengan Pak Asep. Ya mau berapapun hasilnya, ketika saya uang kita ya harus konsisten dengan living. Pengeluaran kita sebulan 20 juta, ya udah 20 juta aja.
Jadi jangan ketika kita dapat uang 10M, pengeluaran kita jadi 200 juta, bukan 20 juta lagi, gitu. Nah, konsisten dalam apa? Konsisten dalam spending salah satu dari 4 ini aja. Kalau mau 2 lebih bagus, tapi setidaknya 2-nya itu jangan di living. Itu saran saya, jangan di living. Kalau Bapak Ibu konsisten presentasinya di living, akibatnya apa? Ketika Bapak Ibu mendapatkan uang yang banyak, livingnya jadi high class. Ketika Bapak Ibu living itu yang memenuhi primer, sekunder, tersier ya. Kemudian ketika Bapak Ibu untuk sedikit, tiba-tiba yang tadinya misalnya kalau banyak makannya nasi sama nasi sama sayur tapi di restoran mewah. Misalnya gitu. Tapi ketika dapat uang 1 sampai 10 juta aja, sama sih menunya nasi sama sayuran. Tapi di rumah. Rasanya sama nggak? Sama aja sih sebenarnya. Apa yang kita makan kan sama aja gitu ya. Maksudnya kangkung di restoran harga misalnya 50.000 sama kita masak sendiri. Sebenarnya bisa gitu kan. Sama-sama kangkung. Kenapa? Rasa itu kan hanya di lidah. Setelah nyampe perut, di perut kan nggak bisa merasakan. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ketika dikasih uang 15 sampai 20 juta, presentasinya gimana? Ya livingnya hitung aja. Ini saya tidak konsisten ya. Ketika kita hitung aja kalau misalnya di sini 1 sampai 10 juta, 20%-nya aja itu udah 2 juta aja. 2 juta aja lah gitu ya. Kemudian kalau misalnya 15 sampai 20 juta, 15%-nya aja udah segitu juga gitu ya. Kalau 20 juta aja, 10%-nya aja 2 juta. Kalau 15%, ya tinggal dikaliin aja gitu ya. Kemudian ya paling nambah-nambah dikit lah, 2 juta lebih gitu ya. Kemudian saving-nya ada 5%, jadi living kita alokasikan buat saving yang tadinya 0%. Nih. Kemudian untuk investing tetap 30%, giving 50%. Kemudian seandainya dikasih uang 51 sampai 100 juta. Menurut saya livingnya cuma 10% cukup sih. 10% dari 100 juta udah 10 juta loh. Ya. Kemudian udah naik loh livingnya. Walaupun cuma presentasinya 10%, tapi udah naik loh dari yang tadinya cuma 2 juta jadi 10 juta. Livingnya udah naik loh, udah bisa membeli kebutuhan tersier. Savingnya bisa kita naikkan juga. Misalnya kalau saya bisa ikut sertifikasi yang berbayar. Gitu. Kemudian investing tetap 30% dan giving 50%. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengalokasikan presentasi ketika Bapak Ibu mendapatkan earning yang Bapak Ibu tidak bisa kontrol. Kenapa? Kalau Bapak Ibu earning itu tuh kita dapatkan benar-benar nggak bisa kontrol. Tapi spending yang Bapak Ibu bisa kontrol sendiri dari diri sendiri. Itu adalah wealth management yang paling penting sebenarnya. Dari spending. Kan nggak mungkin kita misalnya hari ini dapat 100 juta, besok kita belum tentu dapat 100 juta. Makanya spendingnya harus kita alokasikan. Jadi ketika kita sudah mengalokasikan presentasi dari 4 spending ini, resiko, kan kalau di wealth management tadi ada resiko. Resiko yang Bapak Ibu nanti akan alami, jadi Bapak Ibu nggak kaget. Ketika Bapak Ibu harus mengeluarkan uang yang banyak untuk resiko yang Bapak Ibu akan hadapi.
itu nggak kaget. Kenapa? Spendingnya itu sudah ada. Presentasi spendingnya sudah ada. Jelas ya Bapak Ibu sampai sini? Semoga semakin jelas. Dari wealth management. Kita lihat lagi pengertian dari wealth management yang tadi. Nih, pengaturan keuangan sendiri secara lengkap. Dengan berbagai aspek pertimbangan mulai dari peluang dan kemungkinan resiko. Apakah itu gampang? Nggak gampang. Kemungkinan resiko itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Kalau misalnya tadi nggak ada asuransi sama sekali, tiba-tiba amit-amit nih kita sakit. Dari mana uangnya? Kalau kita tidak mengalokasikan spending kita dari awal. Gitu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya sengaja hari Sabtu materinya nggak saya bawa jangan sulit-sulit, supaya bisa memotivasi Bapak Ibu aja. Wealth management ini simple. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol dari mengatur keuangan pribadi kita. Ya, karena tadi saya survei, di sini banyak nih yang masih menjawab earning nih. Gitu, padahal spending dulu yang paling utama, ya. Oke. Bu, mau tanya. Iya, boleh, Pak. Iya. Apa namanya? Ini giving besar ya, 50% ya. Tapi ini masing-masing orang beda-beda ya, Pak? Iya. Saya cuman coba melihat dari paradigma yang kayak gini. Gitu. Dengan paradigma seperti ini, ya misalnya nih yang memegang ini, katakanlah ibu gitu ya. Iya. Nah, kenapa nggak di-investing aja, dinaikkan? Karena apa ya? Sebenarnya ukuran kita itu murah hati atau tidak kan bukan sebenarnya besar atau sedikit kita itu memberi, ya kan? Apakah bisa seperti itu? Lalu kenapa invest dibesarkan? Karena dengan demikian kontinuitas dari giving itu tetap bisa berjalan. Begitu. Kira-kira gitu sih, Bu. Oke. Pertanyaan yang bagus, Pak Langgeng. Pak Langgeng ya, benar ya dipanggilnya? Betul, Bu. Ya. Terima kasih banyak pertanyaannya, Pak Langgeng. Kenapa sih kalau saya nih ya dikasih uang 100 juta, kenapa sih saya nggak investingnya aja yang kita kita gedein? Nah, saya setuju dengan Pak Asep sebenarnya konsepnya ya. Jadi dari investing memang kita akan continue, tapi di sini adalah pengeluaran ketika kita continue itu akan mendapatkan earning yang beda lagi. Itu. Jadi investing ini akan mendapatkan earning yang seperti yang saya katakan tadi yang di sini. Nih, dari investasi kita dapetin earning lagi. Nah, kalau saya nih ya, saya pribadi ya, kalau misalnya saya dapat earning lagi, artinya apa? Presentasi untuk living saya bisa lebih gede. Nah, ini adalah earning yang saya katakan ketika saya mendapatkan 1 kali waktu. Saya mendapatkan 20 juta. Kali ini sebulan kan kita misalnya kalau bisnis itu setiap bulan tidak konsisten pendapatannya ya. Nah, berapa presentasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu presentasikan? Apakah boleh ketika investingnya itu kita gedein 50% dibalik? Nah, balik lagi ke diri sendiri, Pak Langgeng. Jadi, saya mau gedein di investing supaya kenapa? Nanti 30% untuk giving-nya itu bisa lebih besar. Yes, no problem. Tapi saya kayaknya sepaham dengan Pak Asep gitu ya. Jadi saya mikir bahwa ya udah berapapun yang saya dapatkan, ya udah 50% saya alokasikan buat giving. Giving itu bukan berarti kita harus ke satu tempat ya, Bapak Ibu.
Giving itu yang memang kita alokasikan, dipisahkan, walaupun tidak hari itu langsung dikeluarin nih, misalnya 20 juta, 50%-nya 10 juta. Ya udah hari itu juga dikeluarin untuk giving. Ya enggak juga. 10 juta itu bisa kita alokasikan untuk giving-nya. Kalau saya ya, giving-nya itu bukan satu kali waktu, satu hari 10 juta keluar. Enggak. Terkadang ada yang misalnya ada yang bangun tempat ibadah, kemudian tempat ibadah manapun ya, gereja, masjid, wihara, dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya untuk dana, nah kita ambil alokasi yang 50% ini nih, biasanya kayak gitu kalau saya. Terus kalau misalnya giving untuk apa lagi nih? Untuk biasanya dana apa ya? Biasanya dana untuk yang tempat ibadah, kemudian untuk sedekah yang biasanya banyak yang puasa nih. Walaupun saya pribadi bukan muslim ya. Nah, itu biasanya alokasikan untuk giving-nya. Seperti itu sih Pak Langgeng. Mungkin menjawab ya Pak Langgeng ya? Atau Ya, ada Ibu, komen terima lagi kasih. boleh? Ya. Tidak. Tapi balik lagi ke diri sendiri. Berapa yang alokasi? Semuanya nggak salah Bapak Ibu. Berapa presentasi yang Bapak Ibu alokasikan, itu tidak ada yang salah. Tapi harus, pokoknya 4 ini kalau Bapak Ibu sudah alokasikan dengan baik banget, resiko yang akan Bapak Ibu hadapi pasti nggak akan kaget. Apapun itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke. Ini yang kalau misalnya lebih dari 10 juta, living-nya lebih dari 100 juta, 5% aja udah cukup kayaknya ya. Kalau misalnya 1M tadi 5% lumayan loh. Kemudian saving-nya 10%. Investing-nya saya naikin 35%. Gitu, tapi giving-nya tetap. Gitu. Oke. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan? Saya mau tanya Bu, Boleh Pak Frans. itu idealnya gimana Bu formulanya? Nah, kalau idealnya bagus banget Pak Frans. Tapi kalau saya katakan ideal itu tergantung ke orang Pak. Oh, betul. Iya, tergantung Tapi orang kalau sendiri. menurut Ibu gimana? Nah, kalau menurut saya, Ilmu nih ya. versinya saya ya ini Pak. Jadi versi saya ini. Ya, tapi kalau misalnya idealnya itu tergantung dari masing-masing orang. Karena kan saya nggak mungkin, Pak. Ini kan yang kontrol dari diri sendiri. Nggak mungkin saya paksa. Pak Frans, kan Bapak dapat 2M. Ya udahlah, Bapak kasih 50% untuk ini, untuk itu. Kan nggak mungkin juga, Pak. Saya tadi kepikiran, sebenarnya tadi saya kepikiran, kalau 2M saya trading aja, trading gold. Harga lagi bagus nih. Nah, hati-hati Pak. Jadi kalau misalnya nih ya, dapat 2M, ya udahlah trading aja, harga lagi bagus ya saham gitu ya. Atau misalnya saya waktu itu pernah main forex Pak. Mengerti dia Bu ya. Saya main forex ya. Modal saya kecil sih awalnya. Awalnya yang kecil ini Pak. Apa yang real account Bu ya? Iya, real account. Saya modalnya cuma 5 juta. Tahu 5 juta dalam berapa lama Pak balik modalnya? Ya tergantung Ibu masuk di 2 menit Pak. Luar biasa Ibu. 2 menit saya balik modal. 2 menit balik modal ya, luar biasa. Dapat 5 juta. Tapi pada saat namanya manusia ya, manusia saya pun ya, saya mengakui manusia itu ada tingkat keserakahan sendiri nih. Jadi saya main lagi. Modal saya tarik, saya main lagi. Sampai gede, saya sempat tambahin modal juga. Waktu itu sempat ada pasar ekspor yang Brexit. Dan tahu jam berapa? Tengah malam, Pak. Jam 12 malam atau jam 1. Habis total. Nol langsung. Ibu tidak pasang itu yang saya katakan
kita itu harus manage benar-benar. Tapi Dan tidak diterapkan itu Kak, risk management, tidak pasang stop loss. Ya, Kan itu harus pasang resiko itu. Iya benar. Jadi emang harus. Benar. Jadi kita tinggal harus tidur pun paling hilang berapa kan? Misalnya betul 3% atau 5% atau 10% ya, jangan sampai 100% lah. Iya benar. Jadi makanya untuk investing itu kalau investing yang ke saham ya, kalau kan investing itu ada banyak, tapi salah satunya yang ke saham saya nggak berani untuk alokasikan banyak-banyak, karena itu saya anggap uang hilang, uang belajar. Kalau saham ibu tunggu market crash baru masuk. Iya benar. Tunggu crash dulu, ancur-ancuran dulu. Iya benar Pak. Simpan 5 tahun baru lihat lagi. Iya, itu sih yang memang kan namanya kalau yang paling high risk high return kan forex. Kalau saham masih low risk lah ya Pak ya. Ya. Masih low return. Tapi kalau misalnya lebih besar lagi sebenarnya gold tuh. Gold karena dia kontraknya lebih besar. 1 poinnya 1 juta. Nah, betul. Kalau gold sekarang kita bisa main dimanapun ya Bapak Ibu ya. Di e-commerce itu banyak banget yang beli gold, ya invest gold. Saya pun main sih, gitu ya, di salah satu e-commerce itu saya main gold. Tapi emang gak banyak-banyak, anggapnya itu investing dari investing yang kecil, gitu. Itu sih Pak Frans kalau saya. Mantap. Karena kebetulan saya kan ngajarnya juga dulu, kalau S2 yang beberapa semester lalu saya ngajar finance, kemudian saya beberapa kali juga ngajar finance. Ini sih, saya sih kalau ngajar itu kebanyakan finance dan statistik. Nah, kalau saya nggak terjun, jadi saya nggak tahu. Makanya saya alokasikan, sekalian belajar, sekalian investasi. Saya udah coba. Jadi saya udah cobain yang namanya forex, reksadana, saham. Tapi iseng-iseng aja, dananya nggak besar. Kemudian deposito, ya saya cobain aja. Memang harus diseriusin Bu, kalau mau. Nanti saya akan belajar sama Pak Frans nih untuk. Boleh Bu, nanti bisa setting waktunya, nanti saya sharing ilmunya. Oke Pak Frans, thank you banget Pak Frans. Iya. Boleh habis ini nanti kita kontek-kontekan ya Pak, saya diajarin untuk saham. Karena saya beneran nggak berani untuk main besar, karena waktu pada saat forex itu, ya itu Bapak Ibu, jadi ketika kita investasi ke sesuatu yang high risk high return, artinya adalah semakin tinggi apa yang kita dapatkan, itu resikonya akan semakin besar. Betul. Akibatnya apa? Saya nggak tidur ngeliatin itu grafik yang begini, waduh lagi naik nih, ya udah langsung buy sell. Itu bener-bener jadinya apa? Kesehatan kita juga terganggu. Iya, memang nggak kalau tidur, nggak tenang. Iya, Gitu pola trading mesti harus beda Bu. Jadi Ibu harus bisa tidur. Iya. Jadi misalnya Ibu udah merelakan, oke, saya risiko hilang 3 juta atau 7 juta atau 10 juta, udah biarin aja. Iya, Tapi benar. saya berpeluang mendapat profit kalau misalnya sesuai dengan target, katakan saya dapat 100 juta. Jadi itu antara resiko dan profit ya harus diperhitungkan juga sehingga Ibu bisa tidur. Betul. Iya benar Pak, Kalau bisa tidur dengan nyenyak kan ya Pak. Gitu. Oke. Iya. Iya, kalau misalnya yang memang high risk high return, memang nggak cepet banget balik modalnya. Kalau misalnya mau 10 juta nih, nggak sampai seminggu. Ya tergantung sih Bu, kembali pada karakter masing-masing. Iya. Kalau misalnya polanya dia memang untuk yang bijak ya, dia mesti harus benar-benar kayak dagang yang dari modal kecil dia harus tambah banyak ya, jangan sampai dagang ya seperti Ibu bilang tadi, ya harus menghargai uang yang kecil tadi kan. Iya, gitu. benar. Kira gitu ya itu mesti ya kita harus saling belajar lah. Iya. Ya, Nanti saya habis ini kontak Pak Frans nih untuk investasi saham. Oke. Iya, makasih. Iya, thank you banget Pak Frans sharingnya. Ayo Bu. Ya, ada yang raise hand nih, silakan Ci Iva ya. Halo Bu Yuliani. Halo Ci, iya. Gimana? Kedengeran? Iya. Kedengeran.
Bu Yuleni, kalau mau nanya nih, mungkin mewakili pertanyaan banyak orang mungkin. Kalau misalnya posisi sekarang kita di spendingnya ini misalnya udah keburu besar nih gitu misalnya, dan agak sulit dikontrol. Misal anggap kalau misalnya ada biaya kebutuhan yang tetap, misalnya kayak pengobatan atau misalnya cicilan gitu kan, sedangkan earning misalnya ya masih segitu-segitu gitu kan, tapi misalnya ada biaya kebutuhan yang kita juga agak sulit kontrolnya lah gitu. Kalau makan kan mungkin bisa diirit-irit, tapi kan kalau yang tadi kalau cicilan kan ya segitu gitu misalnya, atau biaya pengobatan rutin ya segitu gitu. Nah, kira-kira ada tips nggak nih gitu, maksudnya buat ngatur spending yang udah agak sulit dikontrol sebenarnya, tanda kutip gitu ya. Oke. Nah, itu gimana gitu posisinya, kalau sekarang kita posisinya ada di seperti itu gitu, ada tips-tipsnya nggak gitu buat ngatur gitu kan. Oke. Ya, thank you Ci Iva pertanyaannya. Ada tipsnya nggak sih untuk ngatur spending pada saat kondisi pandemi seperti ini ya? Kondisi yang memang earning pun itu sulit sebenarnya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang memang atau UMKM yang memang gulung tikar ya pada saat kondisi pandemi. Yang saya lihat juga di sekitar kampus saya itu juga sudah banyak yang tutup tempat makanan karena nggak ada pendapatan earningnya ya. Jadi saran saya untuk spending, ya benar Ci Iva bilang tadi, livingnya kita irit-irit, makan buat irit-irit. Tipsnya adalah alokasikan presentasi. Dahulukan yang lebih penting. Misalnya living, kesehatan, berobat, itu untuk living. Alokasikan aja untuk livingnya. Tetap berapa persen. Kurangin, yang kedua adalah tipsnya, kurangin hal yang memang kita sudah, ibaratnya udahlah kita nggak usah nabung dulu. Ini saya katakan untuk presentasi yang ini, itu 10 juta untuk pendapatan. Berkurang nih. Savingnya saya nggak nabung dulu deh. Karena kebutuhan saya banyak. Kayak Pak Frans tadi bilang, kalau 10 juta nggak cukup lah untuk living juga. Apalagi buat saving, living aja nggak cukup gitu kan. Jadi kurangin yang memang hal-hal pengeluaran yang nggak penting. Kurang penting, bukan nggak penting. Kurang penting. Kemudian kalau untuk investasi, ya udah kalau untuk bisnis, investasi ini termasuk bisnis ya. Ya udah kalau misalnya pada saat lagi down banget, kurangin aja bisnisnya. Modalnya kurangin jadi 20%. Gitu. Dari 10 juta, 2 juta aja deh kita alokasikan. Karena kenapa? Lagi sepi. Kalau kita beliin bahan baku sampai 30%, yang ada kita rugi karena yang dijual kan makin banyak. Tapi kalau misalnya, ya udahlah kalau misalnya lagi kesepi, kurangin bahan bakunya, terus yang dijual juga lebih sedikit. Tapi saran saya, cara penjualnya, cara ngejualnya, cara mendapatkan earningnya yang kita ubah. Yang tadinya misalnya jualannya secara langsung, misalnya jualan makanan nih, yang tadinya jualan secara langsung pada saat kondisi pandemi sepi, ubah ke online. Banyak sekali loh sekarang yang nawarin di perumahan saya aja, setiap hari ada yang broadcast jual makanan hanya di rumah. Itu. Jadi untuk mendapatkan earningnya yang kita ubah, bukan kayak alokasi uangnya, tapi untuk mendapatkan earningnya kita ubah. Ya kita ibaratnya cari peluang yang seperti wealth management yang tadi saya definisikan, cari ke peluang dan manfaatkan peluang itu. Terus kayak jual makanan, oh ya udah kalau jual makanan, kira-kira kalau yang online masih sepi nih, apa yang harus saya lakukan? Cari pasar di mana, ini kan kondisinya lagi puasa, banyak yang puasa, kita mayoritas kan banyak yang muslim, ya. Bagaimana kita bisa menjual makanan yang disukai oleh orang mayoritas? Produknya
ubah ke sana, beli bahan bakunya atau beli bahan produknya, bahan baku untuk menjual makanan itu yang sesuai dengan keinginan pasar. Itu tipsnya. Kemudian kalau giving, ya udah nggak mau 50%, alokasikan ke tempat yang lain. Saya ubah savingnya jadi 20%, givingnya jadi 30%. Tapi saya sarankan giving ini jangan dihilangkan Bapak Ibu. Karena percaya nggak percaya ya, ini pengalaman saya pribadi. Ya, ketika saya waktu itu memang pernah mendapatkan sesuatu, ya mendapatkan uang lah ya. Terus givingnya itu hampir misalnya berapa bulan gitu ya, saya tidak ada yang namanya dana lah ya. Tidak ada sumbangsi ke orang sama sekali, karena saya prioritaskan ke saving dan investing. Percaya nggak percaya Bapak Ibu? Ada suatu ketika saya mengeluarkan uang yang bukan, yang nyakit gitu loh. Yang nyakit itu artinya yang mendadak, yang bukan dari kesalahan saya dan bukan dari ya yang nggak diduga, itu benar-benar yang bukan karena saya sakit atau apa. Itu percaya nggak percaya Bapak Ibu, saya mengeluarkan uang itu lebih besar daripada yang saya dapatkan selama 3 bulan berturut-turut. Itu pernah saya alami sendiri. Makanya saya bilang, oh mungkin itu pelajaran hidup. Memang seperti yang Pak Asep tadi bilang, ada yang hak orang. Sebenarnya ada yang hak orang. Ketika kita tidak bisa kita tidak memberikan sama sekali. Percaya nggak percaya, suatu ketika itu ada pengeluaran yang kita tidak duga sama sekali. Itu terjadi sama diri saya sendiri. Bukan uang hilang. Bukan karena sakit. Tapi bukan kesalahan saya sendiri, tapi saya harus mengeluarkan uang itu lebih besar dari prediksi saya sebelumnya. Gitu. Ini pengalaman. Makanya saya bagikan ini, giving itu harus tetap diberikan berapapun presentasinya. Itu terserah Bapak Ibu. Mau 10% nggak masalah. Yang penting ada yang diberikan. Dan konsisten. Karena kita hidup sebagai manusia itu makhluk sosial. Kita membutuhkan orang, oleh karena itu kita harus memberikan ke orang itu. Itu mungkin menjawab ya Ci Iva. Itu tips-tipsnya sih. Thank you. Iya, thank you. Ada lagi? Kalau memang spendingnya susah, berarti kita juga perlu mulai pikirin ke earningnya ya, kreatif di situ gitu ya. Betul. Iya. Biar tetap muter gitu ya. Tapi sekali lagi, yang bisa kita kontrol itu hanya spending. Earning itu kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa memanfaatkan peluang untuk mendapatkan earning. Itu inti dari wealth management. Gitu. Jadi kita tidak bisa pernah mengontrol earning, tapi kita bisa memanfaatkan peluang untuk mendapatkan earning. Siap. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Ya. Ya, Bu. Iya Bu Yuki. Mungkin gini juga ya, saya melihat di lapangan nih, kondisi saat ini, kan pandemi ya, di mana kita tahu bahwa ada mungkin yang tadinya karyawan, terpaksa kena PHK, misalnya seperti itu. Ada yang mesti dipotong gajinya. Kemudian ada yang wirausaha, tapi harus berhenti terpaksa, gitu ya, betul. Karena tidak memungkinkan gitu. Fakta di lapangan kondisi seperti ini sangat-sangat banyak ya. Mungkin kira-kira nih kalau boleh nih Bu, di-share begitu, bagaimana tip dan triknya untuk kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi misalnya begini, kalau tadi kan memang bahwa yang kita bisa kelola kan spending. Tapi spending sudah dikelola, tapi kalau revenue nggak nutup kan stres juga kan Bu. Banyak kejadian seperti itu ya saat ini karena kondisi pandemi. Misalnya ada orang yang ada masalah dengan cicilan, artinya tadinya dikalkulasi gaji sih cukup gitu ya, tapi sekarang jadi nggak cukup.
kan, dan itu harus fix. Nah, bagaimana keluar dari solusi cari solusi untuk cicilan yang harus diwajibkan oleh bank itu untuk deal dengan bank segala macam misalnya, itu satu. Kedua, kalau itu sifatnya kredit card, sehingga bagaimana kredit card itu apakah dimungkinkan? Gimana caranya kalau misalnya ada yang punya masalah dengan pembayaran kredit cardnya sehingga tidak bisa terbayar full? Kemudian kalau misalnya juga cicilan rumah tadi, apakah dimungkinkan untuk nego dengan developernya atau banknya begitu? Nah, kalau boleh di-share yang seperti ini, Bu, barangkali ada teman-teman yang saat ini punya kendala yang kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, saran saya adalah ubah livingnya jadi presentasinya pasti lebih kecil, karena pasti earningnya yang kita dapatkan lebih kecil, ya. Livingnya diubah presentasinya yang lebih kecil. Yang kedua itu pastinya untuk menutupi spending seperti pengeluaran kartu kredit, cicilan, ya. Nah, kemudian ambil tabungan, terpaksa ambil tabungan yang memang sudah ada, yang pastinya selama bekerja. Nah, ambil tabungannya, investasi yang memang selama ini dijalankan, ambil itu untuk menutupi pengeluaran dari kartu kredit dan lain-lain. Itu. Kemudian yang tadi saya himbau juga, ubah dari earning-nya. Jadi manfaatkan peluang untuk mendapatkan earning. Jadi setelah misalnya ada contoh tadi seperti Bu Yuki bilang, ada yang di PHK dan lain-lain ya. Nah, sehingga tidak ada pendapatan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan pendapatan itu, memanfaatkan peluang. Jadi peluang itu sebenarnya Bapak Ibu, di sekitar kita itu banyak sekali. Kalau misalnya kita mau, bukan karena kita bisa. Kalau kita mau, dimanapun ada kemauan pasti ada jalan, Bapak Ibu. Kalau kita mau, misalnya, simpel aja, ketika kita di PHK, terus misalnya nggak dapat penghasilan sama sekali, bagaimana kita bisa mendapatkan uang untuk menutupi cicilan dan kartu kredit? Manfaatkan peluang yang ada. Sekarang lagi kondisi puasa. Buka aja kayak makanan simple yang memang untuk orang buka puasa. Percaya nggak percaya Bapak Ibu, ada yang namanya penjual musiman. Ya. Ketika emang nggak jualan sebelumnya, tiba-tiba pada saat puasa itu jualan. Manfaatkan itu. Emang earning-nya akan kecil. Terus yang kedua, kita lihat teman-teman aja, gaya hidup teman-teman kita yang di PHK atau gaya hidup teman-teman kantor kita yang tidak di PHK itu seperti apa. Manfaatkan peluang itu. Misalnya mereka kayak teman saya pribadi ya, itu pada saat kondisi pandemi dia buka resto dan dia nggak laku nih restonya. Pada saat kondisi pandemi dia tahu nggak manfaatkan peluangnya seperti apa. Orang-orang pada takut untuk ke mall. Tahu caranya? Just tip. Padahal semua customernya dia orang Jakarta. Dia buka just tip, misalnya just tip body shop, kemudian just tipnya yang H&M, S&M, kemudian cuma kayak pakai silin dan lain-lain, dia just tip Bapak Ibu. Dan tahu penghasilannya berapa? Cuma karena just tip itu doang, dia ke mall, beliin makanan yang teman-temannya dia punya, teman-teman yang lain pesen, kemudian dikirimin. 1 sampai 1 bulan pertama dia menghasilkan keuntungan bersih 2 juta. 2 juta loh Bapak Ibu, lumayan loh. 1 bulan. Keuntungan bersih. Nah, itu. Jadi kita bisa memanfaatkan. Dia sebelumnya tidak pernah seperti itu. Gitu. Jadi memanfaatkan peluang, tentunya kalau misalnya, itu dia mengambil resiko sih. Jadi, tapi tetap kalau misalnya dia ke mall, dia tetap protokol kesehatan. Dia sendiri, dia belanja sendiri, habis itu dia kirim. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu Bu Yuki sarannya. Oke, mungkin satu lagi ya Bu, maksudnya masih nyambung yang tadi gitu ya.
Jadi sebenarnya kan ada dua hal yang utama ya. Tadi spending karena itu kita kontrol, kemudian revenue, di mana itu memang boleh dibilang setengah lah kita bisa kontrol ya. Kalau dibilang nggak seluruhnya nggak juga sih. Kan kalau banyak teman-teman kita yang dagang Bu, berarti kan gimana cara dagangannya itu kan jadi revenue teman-teman ya, gitu ya. Nah, oke. Tadi menarik pada waktu disampaikan tentang revenue, bagaimana memanfaatkan peluang gitu ya. Nah, untuk yang meningkatkan revenue, artinya kan gimana caranya supaya kita tidak tergantung dengan satu revenue atau single revenue gitu ya Bu ya. Nah, itu mungkin salah satunya. Dan kalau boleh nih, tadi kan sudah diberikan contoh nih tentang Just Tip. Nah, boleh diberikan contoh beberapa Bu, kira-kira peluang usaha yang cocok yang sekarang yang risknya juga nggak besar, tapi itu mudah atau relatif bisa dilakukan, itu satu. Ya, mungkin boleh diberikan gambaran lah, kira-kira apa lagi gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, tentang pengeluaran yang spending. Nah, spending kan tadi kondisi sekarang kita berbicara lagi. Ini kan tabungan misalnya oke lah, waktu di awal-awal masih bisa pakai tabungan. Tapi sekarang sudah 1 tahun lewat kan Bu, kita masih nggak tahu nih, kondisi kan pulih juga nggak akan seketika. Pastinya mungkin kita harus berjaga-jaga at least 6 bulan, 1 tahun lagi. Misalnya seperti itu ya. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, bagaimana kalau ada case, teman-teman yang misalnya ada masalah dengan cicilan bank, gimana solusinya Bu? Bagaimana approach ke bank untuk melakukan negosiasi? Mungkin ada tip-tipnya. Kemudian kalau misalnya ada masalah dengan kredit card atau bahkan mungkin bukan kredit card yang sejenis lah, tapi yang lebih parah tuh pinjaman pihak ketiga yang quote and quote bunga tinggi. Nah, mungkin bisa diberikan tipnya Bu untuk yang hal seperti ini. Boleh, oke. Terima kasih Bu Yuki pertanyaannya. Yang pertama tadi peluang ya untuk semua orang sebenarnya bisa jalanin jual apapun di sosmed aja. Itu semua orang pasti bisa kok. Saya yakin. Kalau misalnya nggak bisa, boleh nanti saya info ke saya, nanti saya ajarin untuk buka Instagram, untuk buka Facebook, jualan online aja. Terus misalnya untuk buka di e-commerce, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu sangat mudah. Karena semua konten yang sudah disediakan itu user friendly, artinya kalau misalnya nggak bisa, itu bisa banget dipelajarin. Itu saran saya. Terus yang kedua pertanyaannya mungkin yang untuk ada cicilan ya. Nah, saya dengar untuk yang pihak bank itu ada yang memberikan kelonggaran di saat masa pandemi ini. Nah, mungkin itu bisa dikomunikasikan ke pihak bank. Gitu. Jadi ada surat tertentu, ada surat-surat yang memang harus dipenuhi. Nah, itu bisa diajukan ke pihak bank. Siapa tahu diterima karena saya pernah dengar info ada berita kayaknya, ada berita yang memang melonggarkan untuk untuk tunjangan bukan tunjangan ya, untuk kayak kredit rumah dan lain-lain, itu kayaknya ada kebijakan tertentu oleh pihak bank. Nah, yang kedua kalau misalnya untuk bunga yang memang pihak ketiga ya, yang memang bunganya besar banget, itu saya nggak bisa kasih solusi apa-apa sih, karena saya tidak pernah merekomendasikan orang untuk meminjam di dana pihak ketiga itu, karena itu bunganya besar banget. Tapi kalau sudah diambil dan sekarang terbelit utang gitu ya, ya mau nggak mau korbankan aset. Itu sih saran saya, korbankan aset untuk saat ini, mau nggak mau, karena kan sudah kepepet. Gitu. Aset-aset yang sudah ada, ya untuk menutupi setidaknya yang untuk pinjaman pihak ketiga itu yang memang bunganya besar. Tapi untuk next-nya, saya tidak pernah merekomendasikan untuk bisnis meminjam dana pihak ketiga yang memang dengan bunga yang besar. Mendingan pinjamnya di Koperasi Maju. Mungkin itu saran saya Bu Yuki, semoga menjawab. Ya. Artinya prioritas untuk step by step keluar dari masalah keuangan adalah menyelesaikan ya Bu ya,
pinjaman-pinjaman yang membuat pengeluaran yang percuma, boleh dibilang gitu ya, sia-sia itu biar kita beresin dulu, biar nggak kegendong terus gitu kira-kira ya. Betul, iya. Korbanin aset untuk saat ini, mau nggak mau, gitu sih. Atau dapat pinjaman dari keluarga barangkali yang nggak pernah setinggi itu, ya mungkin juga, ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Atau kita break sebentar, Bu. Kita foto dulu deh, Bu. Kayaknya dari tadi udah belajar gimana gitu ya. Mungkin lagi pada sedikit, aduh gimana ya gitu ya. Langsung mikir gimana nih ngelola supaya lebih baik begitu ya. Ayo kita foto dulu ya, Bu. Boleh. Nanti ada penutup dari saya. Ya, natipnya setelah ini. Jadi jangan tinggalkan teman-teman. Ayo kita foto dulu. Dibuka videonya, silakan. Wilson, ayo ancang-ancang foto. Suaranya ya, Will, biar tahu kapan harus senyum. Atur dulu. Oke, yang slide pertama. Bentar. 1, 2, 3. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Bentar, saya ulang. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Sudah ya. Terima kasih, Wilson. Ibu Yuliani, silahkan dilanjutkan, Ibu. Bapak, Ibu, ada yang bertanya? Silahkan, ayo. Masih ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau tanya lagi, mungkin penutup dari saya ya, Bapak, Ibu. Nah, ini penutup dari saya. Money management is more important than getting money. Artinya apa? Manajemen keuangan dari spending manajemen kita, manajemen untuk bagaimana kita bisa mengeluarkan uang itu lebih penting daripada kita mendapatkan uang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan uang aja tapi kita tidak bisa memanage uang itu untuk spendingnya kita, sama aja nantinya pohon kita nggak akan tumbuh seperti yang ada di gambar ini. Kalau kita bisa memanage keuangan itu, yang ada pohon kita akan tumbuh dan uang kita akan semakin banyak. Mungkin demikian dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada yang mau kontak saya, boleh. Ini ada nomor handphone saya dan email saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang hari ini saya bagikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan ke Bu Yuki. Terima kasih Ibu Yuliani. Kita beri aplaus ya Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Terima kasih sharingnya. Semua dapat ilmu ya. Bapak Ibu sebentar ya, jangan langsung leave dulu ya. Ini ada pesan nih, pesan penting. Pesan penting apa itu? Dari Warren Buffett. Aduh. Ya, ini mungkin teman-teman apalagi tadi Pak siapa ya? Pak Frans ya yang suka main saham ya. Warren Buffett pasti teman baik gitu. Ini ada quote-nya ya, nyambung tadi. Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago, gitu ya. Jadi memang seperti tadi yang barusan di-share Ibu Yuliani bahwa kita tanam deh dari sekarang. Nah, pada saatnya nanti tahun demi tahun, apa yang kita tanam pohonnya makin besar. Ya Pak ya, Pak Frans, pohonnya makin besar. Jadi pada saatnya nanti kita bisa berlindung di bawah pohon itu. Sebenarnya karena kita sudah tanam, kita nggak bisa seketika minta instan, tanam langsung berlindung di bawah. Ya simsalabim nggak ada ya Pak, ilmu simsalabim ya Pak ya. Ada sih trading tapi ya itu simsalabim hilang juga. Ya. Nah, itu untuk saya edukasi Bu ya, nanti saya edukasi. Ya. Nah, oke. Terus tadi kan banyak dibahas ya Pak Frans tadi juga sharing-sharing dengan Ibu Yuliani tentang saham. Ini Warren Buffett juga saya lihat ada quote-nya yang menarik nih untuk kita mungkin jadi pegangan kita ya.
we simply attempt to be fearful when others are greedy, and to be greedy only when others are fearful. Atau mungkin kata lain juga nih, bahwa pada saat jadi pada saat orang takut, disitulah kita nyemplung ya Pak ya. Itu kesempatan harga lagi murah gitu ya. Kemudian pada saat orang lagi greedy, ya sudah ya, jangan dulu, jangan ikut-ikut greedy gitu ya, jangan ikut-ikut greedy karena bahaya. And then the last one gitu, kalau kita berbicara investasi, dari Warren Buffett juga, bahwa the most important quality for an investor is temperament, not intellect. Setuju nggak Pak Franz? Setuju nggak Ibu Juliani? Ya, ini Mister. Jadi jangan sampai lupa itu, kalau emosi harus setuju. Betul. Jadi harus menguasai. Psikologinya 99% itu. Temperamennya ya Pak ya, harus dikelola dulu gitu ya. Oke, saya pikir hari ini perjumpaan kita cukup. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini, dan pastinya acara kita ini terselenggara karena ada Koperasi Maju. Jadi teman-teman yang mungkin belum menjadi anggota Koperasi Maju, siapakah Koperasi Maju? Dan teman-teman di sini kebanyakan atau mungkin semua, saya nggak tahu, tapi yang jelas mayoritas adalah teman-teman anggota Koperasi Maju, di mana setiap bulan diadakan kesempatan untuk mendapatkan knowledge baru gitu. Bahkan nggak hanya itu, tapi kita juga bisa bernetworking. Dan sekarang pun ada satu yang sangat istimewa. Sebentar, kita punya namanya gerakan. Kalau mungkin ada yang belum tahu, kita punya gerakan ekosistem wirausaha maju 2021. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu yang saat ini punya usaha, pengen punya network yang lebih luas, pengen dapat knowledge, pengen mindsetnya, kemudian juga dapat pendampingan segala macam, ayo gabung saja dengan Koperasi Maju ya. Koperasi Maju bersama ASI, di sini penyelenggara adalah kolaborasi ya, ASI, ada Koperasi Maju, ada Bank Maju, ada Klik Cair. Ini ada kolaborasi. Jadi silahkan nanti hubungin saja ke panitia atau teman-teman yang kemarin sudah menginvite, tanyakan lebih lanjut apakah itu gerakan ekosistem wirausaha maju 2021. Ini kesempatan kita untuk membuka aliran revenue kita ya, revenue stream kita, supaya nggak tergantung satu, ataupun kalau satu gimana supaya ini bisa menjadi lebih baik dan makin baik. Kira-kira itu pengumumannya dari saya, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan juga kehadirannya. Terima kasih Bu Yuliani yang sudah share, terima kasih banyak ya, dan selamat pagi, selamat berhari. Have a nice weekend. Yes. Enjoy your weekend. Teman-teman, terima kasih. Have a nice day, sehat selalu ya Bapak Ibu. Ya, bye-bye. And stay rich. Well. Oke, dadah. Ya, bye-bye. Izin